Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya, yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan di sepanjang Jalan Dewi Sita Ubud. Nanti kami juga akan menuju ke Kampung Bule atau di Jalan Gautama ya, Jalan Gautama Ubud. Seperti biasanya sambil kami berjalan-jalan, kami pun juga ingin membagikan sedikit informasi bagi Sobat Lovers semuanya tentunya. Jadi pastikan untuk tetap menyaksikan video kami hingga akhir nanti ya, agar tidak ketinggalan informasi ataupun cerita menarik yang kami sampaikan. Baik, kembali bisa sambil kita saksikan di sebelah kiri kami atau depan kami terdapat oleh-oleh hasil seni, karya seni dari Bali ya. Sebuah hiasan gantung. Jadi di sepanjang jalan ini pun banyak sekali toko oleh-oleh kerajinan tangan, yang mana souvenir memang menjadi suatu hal yang sangat penting jika dilihat dari Bali sebagai tujuan wisata. Tentunya berjualan souvenir di Bali merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat lokal tentunya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Bali selain menjadi destinasi wisata mancanegara, ternyata Bali juga menawarkan produk-produk unik asli buatan masyarakat Bali. Pusat oleh-oleh Bali tidak hanya sekedar makanan, namun juga mencakup semua yang khas asli Bali, seperti aksesoris, souvenir, dan merchandise atau kaos. Hal tersebut tentu memberikan peluang bagi ekonomi warga sekitar untuk membuka usaha toko oleh-oleh di Bali. Apalagi hampir setiap tahunnya Bali selalu dikunjungi jutaan wisatawan dalam negeri ataupun dari luar negeri, yang mana pada umumnya ketika seseorang berwisata ke suatu tempat tujuan wisata, seringkali mereka membawa oleh-oleh yang bisa diberikan kepada orang-orang terdekatnya, mulai dari kerabat hingga rekan kerja. Souvenir tersebut bermacam-macam jenisnya, mulai dari gantungan kunci, lukisan, kaos, tas, dan boneka. Tentunya barang yang dibeli wisatawan saat berwisata juga bisa menjadi bentuk kenangan bagi mereka selain foto-foto yang mereka ambil di tempat wisata tersebut, yang mana era globalisasi saat ini telah melahirkan industri baru, yaitu berupa industri pariwisata yang telah menggeser nilai-nilai tradisional budaya agraris masyarakat menjadi sekedar hasil produksi berupa jasa dan barang. Dengan merebaknya industri pariwisata ini, oleh-oleh atau souvenir memiliki prospek tinggi dalam memberikan keuntungan berupa materi bagi masyarakat pariwisata dan menjadikan industri ini sebagai pendapatan terfavorit, karena kedatangan setiap wisatawan yang berkunjung ke sebuah tempat wisata tentu menginginkan kenang-kenangan untuk dibawa ke negara mereka masing-masing. Dan disinilah peranan penting dari keberadaan souvenir sebagai salah satu komoditi pariwisata selain pertunjukan dan alam. Bahkan akhir-akhir ini pemerintah Indonesia memang secara masif mempromosikan berbagai daerah yang dianggap berpotensi menjadi tempat pariwisata.
Hal tersebut dijalin juga oleh semangat masyarakat yang mendukung perkembangan positif pariwisata baik dalam skup regional maupun internasional. Mengingat juga bahwa pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa andalan di negeri tercinta ini. Wacana yang telah ditetapkan tersebut telah berjalan dan berhasil membangun tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Berbicara mengenai budaya merupakan komoditas utama bagi industri pariwisata khususnya Pulau Bali, dan tanpa mengesampingkan keindahan alamnya, Bali memang wacana yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sejak zaman penjajahan kolonialisme bermigrasi menghantam, merekonstruksi anatomi perdamaian di Bali, telah terbaca pula sebagian dari mereka menyadari bahwa pulau ini memang menyimpan misteri keindahan yang luar biasa, sehingga pada proses selanjutnya banyak dari mereka justru memilih untuk menetap dan berbaur dengan masyarakat Bali. Akulturasi budaya kembali berlangsung seiring perubahan umur terbentuknya dunia ini. Memang sejauh catatan sejarah terbentuknya Indonesia atau Bali tidak terlepas dari peleburan berbagai ras dari berbagai belahan benua. Sistem perdagangan masa itulah yang disebut-sebut sebagai akar dan cikal bakal perkawinan silang budaya. Indonesia termasuk Bali di dalamnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam hilir mudik jejaring pariwisata. Bagaimana tidak, keheterogenan budaya dan etnis yang menopang sekaligus menjadi umpan yang menggiurkan terlingkup di negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke bisa kita kumpulkan beratus ragam etnik, dan hal itu bisa kita sebut sebagai inventaris budaya yang tidak akan habis untuk dieksplorasi. Baik Sobat Lovers, kembali kali ini kami berjalan menuju ke Kampung Bule, yaitu di Jalan Gautama ya. Bisa kita saksikan di sepanjang kampung ini kita akan menjumpai banyak wisatawan dari mancanegara. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia mengikuti, menyimak, menonton video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Lovers semuanya pastinya ya. Kami harap seperti itu. Bisa kita lihat di sekitar kawasan ini pun sangat banyak sekali toko-toko, kios-kios, pakaian, oleh-oleh, hingga restoran, kafe, tempat makan, semuanya komplit di sekitar sini. Bahkan homestay, penginapan bagi para wisatawan pun juga ada di sekitar sini. Jadi tidak heran jika Gang Gautama atau Jalan Gautama ini hampir setiap hari selalu dipadati oleh para wisatawan. Namun kali ini terlihat lebih sepi ya dibanding jika malam hari, karena jika malam hari biasanya selalu lebih ramai daripada sore ataupun siang ya Sobat Lovers. Bisa ditonton di video-video kami sebelumnya, suasana di Kampung Bule di Jalan Gautama ini pada saat malam hari. Banyak sekali, ramai sekali aktivitas dari para wisatawan, termasuk di salah satu kafe yang ada di sebelah kanan kami ini. Biasanya hampir setiap malam selalu penuh para pengunjung, para wisatawan yang menikmati hidangan di restoran tersebut. Berbicara mengenai Kampung Bule atau wisatawan mancanegara, kami ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan, yang mana Indonesia memberhentikan kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara.
Menteri Hukum dan HAM menghentikan untuk sementara kebijakan bebas visa kunjungan bagi 159 negara. Sebelumnya 159 negara tersebut masuk ke dalam 169 negara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 sebagai penerima bebas visa kunjungan bersama 10 negara ASEAN. Namun ketentuan penghentian ini belum diketahui akan berlaku hingga kapan. Merujuk pada keputusan tersebut, pemberian bebas visa kunjungan berdampak pada beberapa aspek termasuk gangguan ketertiban umum dan penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bersih atau bebas penyakit tertentu dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Oleh karena itu, jumlah negara penerima kebijakan tersebut diatur ulang. Untuk saat ini pun hanya ada 10 negara yang menjadi subjek bebas visa kunjungan, yaitu negara-negara anggota ASEAN. Di antaranya adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Adapun bebas visa kunjungan berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Persyaratan yang wajib ditunjukkan kepada petugas imigrasi adalah paspor yang masih berlaku setidaknya 6 bulan serta tiket meninggalkan wilayah Indonesia. Untuk tinggal lebih lama di Indonesia, orang asing bisa memilih jenis izin tinggal keimigrasian lainnya seperti VOA, elektronik, visa on arrival, visa kunjungan, atau visa tinggal terbatas. Menariknya, dengan keputusan pemerintah tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mendukung secara penuh keputusan tersebut dan yakin tidak akan ada penurunan berarti bagi para wisatawan yang datang ke Bali. Gubernur Koster menilai penghentian sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan, terutama ke Pulau Bali. Bahkan Koster yakin kunjungan turis akan semakin naik. Tentunya hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, yang mana beliau juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Koster terkait dukungan terhadap pemerintah menghentikan akses bebas visa bagi turis dari 159 negara tersebut. Yang mana keputusan tersebut telah disahkan pada 7 Juni tahun 2023 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi sobat Virtual Lovers semuanya pastinya ya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Salam Virtual Lovers dari Bali.